dokter Salma kita mengangkat itu tuh? Iya, jadi kenapa kita angkat essential oil ini? Karena sekarang essential oil ini kan lagi viral ya, lagi naik daun yang sedang naik daun. Nah, jadi adalah segerombolan daun yang sedang naik daun ini adalah kita nyebutnya essential oil ya. Essential oil itu adalah ekstrak ya, Dokter Desi, dari tanaman-tanaman, bisa batangnya, bisa bunganya, bisa daunnya ya, yang diekstrak untuk mendapatkan manfaat untuk kesehatan kita. Mungkin Dokter Desi ada tambahan? Ya, jadi memang kan sekarang ini enggak hanya mams ya, semua orang inginnya yang alami-alami ya, Mbak Safa ya, Mbak Ari ya, pengennya yang organik-organik. Karena itulah essential oil ini dianggap pilihan yang baik. Kadang-kadang mams agak-agak ragu nih kalau misalnya produk-produk yang digunakan itu ternyata banyak kandungan zat kimia, takutnya nggak cocok. Karena itulah essential oil itu sekarang lagi tren gitu ya. Dan kenapa harganya mahal, Dokter Desi? Karena untuk ekstraksi, jangan sedih juga ya. Karena untuk dapat essential oil tadi ya, dengan 1 mili aja itu harus banyak gitu ya, kebutuhannya ya? berkilo-berton mungkin ya, untuk mendapatkan hasil ekstraksi yang sedikit tadi. Karena itu ya kadang-kadang kita botol kecil aja gitu mahal ya dapat harganya gitu. Harganya mahal kan, karena memang dia yang memang murni ya. Iya, murni istilahnya ya. Nah, dokter, kira-kira jenis essential oil yang apa ya dokter yang tidak di atau mungkin karena terlalu beragam essential oilnya? Iya, yang bagaimana dokter sama yang diperbolehkan ya? Bahwa struktur kulit anak dan dewasa itu berbeda gitu kan. Jadi nggak bisa kita samakan apa yang dipakai orang dewasa nggak bisa kita terapkan di anak-anak, itu berbeda. Nah, makanya ada beberapa patokan-patokan penggunaan essential oil. Rambu-rambunya itu apa saja. Nah, kita ketahui kan ada essential oil itu yang dalam bentuk oil lah ya, minyak murni itu. Nah, untuk minyak murni itu ada kadar-kadarnya Mbak Safa yang bisa digunakan untuk anak ya, Dokter Desi, yaitu sekitar 0,25 sampai 2,5%. Nah, tergantung umurnya, kan rentangnya banyak tuh ya, dari 0,25 sampai 0,5%. Makin muda umurnya itu konsentrasinya yang dibolehkan itu yang lebih rendah ya. Makin dewasa, makin besar anaknya, makin pekat yang diperbolehkan. Tapi kalau makin kecil harus lebih encer. Dan tidak boleh mengoleskan langsung essential oilnya itu yang bentuk oil ke kulit, langsung dioleskan ke kulit anak. Karena konsentrasinya tinggi sekali kan, tadi itu bertonton kan katanya kan. Itu tidak boleh langsung dioleskan ke kulit. Nah, yang ketiga apa? Essential oil itu tidak boleh terkena mata, mulut atau hidung atau bagian-bagian yang terbuka dari kulit. Tidak boleh ditelan juga. Tidak boleh tertelan. Ya, diminum atau tertelan ya. Dihirup ke hidung langsung juga nggak boleh ya, Dokter Desi. Jadi ya, kalau kita mau mendapatkan efek uapnya itu harus menggunakan alat namanya diffuser ya, diuapkan dulu seperti itu. Nah, kemudian tidak boleh berdekatan dengan sumber panas. Ya, karena dia minyak ya. Karena nanti ada reaksi yang bikin ledak. Bukan hangat lagi, malah jadi panas ya. Jadi nggak banyak juga daunnya ini. Kemudian tidak boleh dituangkan ke dalam air mandi ya, karena kadarnya jadi kan tadi disebutkan ada bisa mengukur ya kadarnya. Iya, sama ya. jadi Berapa banyak airnya, berapa banyak minyaknya, oilnya gitu ya. Iya. Nah, ini saya giliran yang harus diketahui ya, yang bolehnya ya. Jadi yang pertama kita harus yakin dulu membeli pada tempat atau yang asli lah istilahnya ya. Jadi dari perusahaan yang sertifikatnya terjamin. Jadi yang harus yang asli ya, yang asli gitu. Yang kedua, kemudian cara menyimpannya, dia nggak boleh masuk di tempat dingin seperti lemari es atau yang terlalu panas tadi ya, seperti dokter sama bilang, harus di suhu ruangan gitu ya, yang kering. Nah, kemudian pada anak, kalau misalnya untuk yang konsentrasi murni gitu ya, atau misalnya
ragu-ragu itu sebenarnya harus dites dulu sebelum menggunakan. Biasanya kita ngetesnya di patch di lengan bawah gitu ya, dioleskan sedikit tipis saja, kemudian dilihat reaksinya setelah 24 jam kemudian. Nah, biasanya kalau misalnya tidak ada reaksi berarti tidak ada reaksi alergi. Tadi dokter Salmaya, jadi essential oil tadi kan banyak ya Mbak ya, macam-macam sumbernya dari tumbuh-tumbuhan. Nah, yang biasanya yang mengandung kayak peppermint gitu ya, yang ada kayak mentol-mentolnya gitu, biasanya baru diperbolehkan di usia 30 bulan. Jadi harus menunggu kulitnya sedikit matang gitu ya, ngebal istilahnya. Nah, apa yang harus jadi essential oil yang bagaimana yang baik untuk anak gitu. Jadi essential oil yang baik itu yang dalam bentuk krim atau lotion ya. Jadi dengan pabrikan gitu ya. Iya, karena untuk yang digunakan tadi konsentrasinya harus terukur. Dan seperti dokter Salam tadi bilang ya, bahwa semakin muda usia konsentrasinya semakin sedikit. Kalau udah di atas 3 tahun kurang lebih bisa di 2,5 ya persen. Nah, kalau misalnya bayi-bayi di atas 3 bulan nih ya, kecil sekali yang diperbolehkan, hanya 0,25 diperbolehkan. Dan kalau yang bayi-bayi juga biasanya yang pilihan-pilihan aja essential oil tertentu, nggak boleh. Jadi kayak peppermint tadi kan nggak boleh usia di bawah 30 bulan gitu kan. Nah, jadi kalau sudah pabrikan itu jadi benar-benar terukur konsentrasinya gitu, dan ada batasan umurnya juga ya Dokter Desi ya. Jadi sudah ada sertifikasi dari Badan POM yang mengandung ini konsentrasi segini itu batasan umurnya berapa gitu. Jadi tidak asal mencampur. Apakah benar esensial lavender bisa meredakan nyeri dan kolik pada bayi? Iya, jadi benar ya. Iya, salah satu manfaatnya kan kalau kita kenal lavender itu karena dia menenangkan ya. Jadi memang dominannya biasanya untuk kenyamanan tidur dan lain-lain ya. Iya, jadi kalau ngurangin stres gitu ya. Tapi ternyata lavender itu juga karena dia menenangkan tadi meredakan nyeri, dan makanya dia tidurnya nyenyak karena koliknya berkurang. Jadi misalnya pada bayi-bayi yang alergi, biasanya bayi itu masih dikasih susu sapi ya, kan kolik salah satu gejalanya adalah kolik ya, mules lah gitu perutnya. Ketika di lavender meredakan nyeri itu sehingga dia tidurnya bisa menjadi nyenyak. Tapi lavender juga punya efek lainnya, repellent ya, sebagai anti insektisida, bisa juga digunakan anti nyamuk ya. Kan kita lihat ya, suka anti nyamuk ada lavender. Jadi kalau lavender tadi mengurangi kolik, nyeri, kemudian ada lagi esensial ya oil yang lain, itu adalah chamomile ya. Chamomile ini punya julukan, ternyata dia punya julukan penenang alami ya. Jadi dia sebagai penenang alami mempunyai efek mengurangi rasa nyeri ya, anti radang, sebagai anti radang juga. Kemudian ada juga kenapa disebut penenang alami, karena dia bisa memperbaiki mood ya. Jadi kayak misalnya kayak di film-film juga, kalau misalnya artisnya lagi stres banget terus dia berendam di bunga chamomile, kayaknya dia relax banget gitu ya. Lumayan cantik. Ini apa essential oil? Oh ini bisa bermanfaat pada bayi yang sulit tidur. Iya juga. Jadi memang mirip-mirip ya. Jadi essential oil beberapa essential oil tadi bekerja di sistem limbik namanya Mbak Safaya, di pusat otak, yang gunanya untuk tadi mood, emosi, ketenangan. Nah, jadi efek yang didapatkan bayinya itu tidurnya nyaman, tenang, ya, nggak stres gitu ya. Ternyata kita anak-anak juga bisa stres sebenarnya. Sekarang kita ngomongin eukaliptus ya Dokter Desti ya. Eukaliptus itu sering ada nama alias juga, yaitu nasal dekongestan alami, peleda hidung tersumbat yang alami, kira-kira seperti itulah ya Dokter Desti, yang mampu melegakan hidung yang tersumbat seperti itu. Ada efek ya, melegakan pernafasan. Kemudian ada efek satu lagi, dia meningkatkan kadar seramid. Secara anatomi, ini kalau ngomong ilmiah sedikit, bahwa struktur kulit anak itu kadar seramidnya itu sedikit lebih rendah dibanding orang dewasa. Itulah makanya gampang iritasi ya.
gampang mengalami iritasi, merah, terkelupas gitu ya Dokter Desti ya. Jadi eukaliptus ini ada efek meningkatkan kadar seramid di kulit gitu. Jadi sehingga fungsi kulit anak sebagai barrier itu meningkat. Sebenarnya banyak juga yang lain kayak ginger ya atau apa ya lagi ya yang belum kita sebutkan. Oh ya banyak sih esensial oil Rata-rata sih banyak. memang efek yang pertama tuh kenyamanan semua yang menenangkan gitu ya. Dan ada juga yang essential oil itu manfaatnya ke mengurangi mual gitu ya. Kayak misalnya peppermint itu juga sebenarnya mengurangi mual seperti kayak eucalyptus juga. Cuma kan kadang-kadang kalau yang bau-baunya itu min gitu ya, biasanya baru bisa digunakan di atas 30 bulan. Bagaimana membedakan essential oil yang asli atau palsu gitu kali ya? Kira-kira Dokter Desi gimana? Ya tadi kan yang pertama yang harus kita lakukan adalah pertama harus membeli dulu dari pabrikan yang terpercaya gitu ya, yang kredibilitasnya terjamin. Kira-kira tuh lebih efektif untuk dalam bentuk diffuser atau dalam bentuk ini ya dok ya, yang kayak dioleskan dioleskan langsung gitu ke dok. kulit dok, lebih efektif mana sih dok untuk essential oil sendiri? Ya, jadi untuk essential oil tadi itu yang lebih efektif ya di dalam bentuk krim ya yang dioleskan, karena kalau dalam bentuk diffuser itu sangat tergantung pada kondisi ruangan ya, volume ruangannya, jumlah orang yang ada di dalam situ, kemudian apakah benar-benar kedap atau ada yang terbuka. Kalau terbuka kan dia keluar juga kan, nggak efektif, kadarnya juga jadi nggak terukur dan nggak stabil kadarnya kan. Jadi kalau yang dioleskan itu pertama lebih terukur kadarnya. Kadar-kadar yang disebutkan Dokter Desti tadi kan kita bisa baca di kemasannya ya, di kemasan produknya itu berapa persen seperti itu kan. Semua produk pasti punya kadar-kadarnya. Jadi berapa yang tertulis di situ, disitulah yang kita dapatkan ketika kita mengoleskan ke kulit gitu. Kemudian secara prakteknya juga langsung to the point ke organ. Memang kan dalam konteks ini kan kita berbicara mengenai manfaat essential oil pada kulit. Jadi ya memang kalau memang mau memanfaatkan essential oil ini, manfaat essential oil ini pada kulit ya bagusnya dioleskan langsung ke kulit seperti itu. Tapi kan ada efek-efek lain seperti repellent tadi, dengan mengoleskan di kulit sehingga tidak digigit nyamuk menjauh, insek serangga menjauh. Ada juga kenyamanan ketika terhirup ya Dokter Desti ya. Jadi efek di kulit dapat, efek yang melegakan pernapasan, dan apa tadi di sistem Lip di ya, di persarafan. Nah, mungkin nambahin juga ya, Dokter Samaya, kalau misalnya untuk yang kayak seperti yang produk kulit gitu ya, seperti krim atau lotion, itu tidak hanya efek dari essential oil yang didapatkan. Jadi kita sekaligus biasanya kan krim-krim itu bermanfaat sebagai pelembab, pelembut gitu ya kulit. Jadi buy one get three, five jadi kali ya. Jadi essential oil beragam dapat manfaatnya, kemudian tadi karena dia krim sebagai pelembab dan pelembutnya juga dapat. Tuh. Sampai jumpa dok. Dadah. Sampai jumpa dok. Assalamualaikum.